Halo teman-teman, selamat sore. Terima kasih Iya, sudah selamat sore. bergabung. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung dalam Zoom ini. Baik, pada pertemuan kali ini sebelum kita memulai presentasi, saya minta kesediaan Saudara Tiara untuk memimpin kita dalam doa. Kepada Saudara Tiara saya persilakan. Baik, sebelum kita memulai presentasi, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk mulai berdoa. Izinkanlah saya membawa doa ini dalam ajaran saya Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan perlindungan-Mu dari tadi malam hingga detik ini ya Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul melalui media Zoom ini ya Tuhan. Ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu agar menerangi akal budi kami, sehingga apa yang kami pelajari hari ini dapat berguna untuk masa depan kami ke depannya. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Saudara Tiara yang sudah membawakan doa pada sore hari ini. Baik teman-teman, pada sore hari ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan tema peradilan tata usaha negara. 1. Tujuan peradilan tata usaha negara. 2. Tugas peradilan tata usaha negara. 3. Fungsi peradilan tata usaha negara. Tujuan peradilan tata usaha negara. Berikut ini tujuan dibentuknya peradilan tata usaha negara adalah: 1. Untuk mewujudkan negara dan bangsa yang sejahtera, aman dan tentram, serta tertib yang menjamin kedudukan warga dalam hukum. 2. Menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. 2. Tugas peradilan tata usaha negara. Dalam laman resmi PT UN yang dijelaskan tugas peradilan tata usaha negara sebagai berikut. A. Menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. B. Meneruskan sengketa-sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara PT UN yang berwenang. C. Meningkatkan kualitas profesionalisme hakim. D. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa aparatur dan lembaga peradilan. E. Memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan tata usaha negara. F. Membina calon hakim dengan memberikan bekal pengetahuan di bidang hukum dan administrasi peradilan tata usaha negara agar menjadi hakim yang profesional. Fungsi peradilan tata usaha negara. Adapun fungsi peradilan tata usaha negara adalah sebagai berikut: melakukan pembinaan pejabat struktural, fungsional, serta pegawai lainnya baik yang menyangkut administrasi, teknis, justisial maupun administrasi umum. 2. Melakukan pengawasan atau pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya. 3. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara di bidang kehakiman. Sekian presentasi pada sore hari ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan dengan sesi pertanyaan. Di sini saya akan membuka sesi pertanyaan dengan 2 orang penanya. Kepada saudara yang ingin bertanya, saya persilakan. Yang mau bertanya silakan menuliskan pertanyaannya di bawah kolom chat. Ada 1 2 bertanya sesuai nanti jawab serso.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Anastasia Tiara Fernandez dengan bunyi pertanyaan, siapa yang menjadi subjek hukum dalam sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara? Yang menjadi subjek hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah seorang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat. Bagaimana tanggapannya Kakak Anastasia? Baik, saya dapat menerima jawaban. Terima kasih. Baik, sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan kedua dari saudara Ivana Monalisa Besi dengan bunyi pertanyaan, bagaimana kekuatan hukum atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap? Dengan demikian, status putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut. 1. Memiliki kekuatan hukum mengikat. 2. Memiliki kekuatan hukum pembuktian. 3. Memiliki kekuatan hukum teritorial. Bagaimana saudara Ivana Monalisa Besi, apakah menerima jawabannya? Baik, saya menerima jawabannya. Terima kasih. Baik, sesi diskusi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Namun sebelum kita mengakhiri sesi diskusi ini, saya akan memimpin doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan dari awal Zoom kami sampai selesainya boleh berjalan dengan baik. Semua karena hikmat daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dalam Zoom ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Salam. Sama-sama. Selamat sore semua. Harapan saya untuk peradilan di Indonesia ke depannya adalah lebih mementingkan kepentingan rakyat kecil yang mencari keadilan dan mencari kepastian hukum. Karena seperti yang kita tahu, saat ini di Indonesia sangat memprihatinkan. Ibaratnya, hukum di Indonesia lebih mementingkan kepentingan hukum bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan, sedangkan rakyat kecil tidak pernah sama sekali diperhatikan dalam urusan hukum di negara ini. Harapan saya ke depannya juga adalah Indonesia mampu melahirkan peradilan yang bersih, yang merupakan cita-cita anak bangsa untuk mencari keadilan dan kepastian hukum. Itulah harapan saya, semoga kedepannya bisa terwujud dan bisa dijalankan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Shalom.